Shalom saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Saya akan bacakan ayat yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tema perenungan kita hari ini, maaf lebih dari sekedar pengakuan salah. Maaf lebih dari sekedar pengakuan salah. Apa yang terlintas di pikiran kita saat mendengar kata maaf? Biasanya kita langsung membayangkan seseorang yang bersalah, yang telah menyakiti hati orang lain, lalu datang dengan penuh penyesalan dan berkata, maafkan aku. Dan seringkali kita merasa bahwa meminta maaf adalah tugas orang yang bersalah. Namun, apakah meminta maaf hanya milik mereka yang bersalah? Mari kita lebih dalam pelajari tentang arti maaf. Dalam perumpamaan Yesus di Matius 18 ayat 21 sampai 35, kita melihat kisah seorang hamba yang telah dihapuskan hutangnya yang sangat besar oleh tuannya. Namun, ia sendiri tidak mampu mengampuni temannya yang berhutang jauh lebih kecil. Ini bukan hanya soal keadilan, tetapi soal hati yang belum benar-benar mengerti kasih karunia. Yesus ingin menunjukkan bahwa pengampunan dan permintaan maaf bukan hanya sekedar tentang benar dan salah. Ini adalah cerminan dari hati yang telah disentuh oleh belas kasih Allah. Kata maaf bukan sekedar tentang siapa yang salah. Kadang-kadang kita perlu meminta maaf bukan karena kita sepenuhnya salah, tetapi karena kita peduli dengan hubungan itu. Kita ingin merendahkan hati, mengutamakan damai. Kita menyadari bahwa mungkin sikap atau kata-kata kita tanpa kita sadari telah melukai orang lain. Dan kadang pula kita diundang untuk mengampuni, bahkan ketika kita tidak mendapatkan pengakuan dari orang yang menyakiti kita. Tidak ada permintaan maaf, luka itu masih terasa nyata. Ampunan itu tidak adil, tetapi itulah kasih. Jika berbicara soal keadilan, mungkin kita akan berhenti di titik, dia salah, jadi dia yang harus minta maaf. Tetapi Yesus mengajarkan standar yang lebih jauh. Yesus mengajarkan standar yang lebih tinggi, yaitu mengampuni tanpa batas. Mengapa? Karena kita pun telah diampuni oleh Allah berkali-kali, tanpa kita layak. Ampunan dari Tuhan adalah kasih karunia. Dan Yesus memanggil kita untuk melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Jadi, saudara-saudara, melalui perenungan ini, mari kita introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah aku selama ini masih mau minta maaf ketika aku merasa salah? Apakah aku pernah menahan pengampunan karena merasa orang itu belum cukup menderita? Apakah aku sudah benar-benar menyadari betapa besar pengampunan Tuhan atas hidupku? Memaafkan bukan berarti kamu menyetujui kesalahan orang lain, tetapi itu berarti kamu memilih untuk bebas dari belenggu kepahitan. Kata maaf bukan hanya milik mereka yang bersalah, itu adalah bahasa kasih, bahasa kerendahan hati, dan bahasa orang-orang yang mengerti betapa besar kasih Allah dalam hidup mereka. Amin, firman Tuhan.